Bumi memiliki detak jantung. Dalam artikel terbaru mereka yang diterbitkan oleh majalah Geoscience Frontiers, sekelompok ilmuwan Amerika mengklaim sebagai berikut. Sepanjang sejarah bumi, bencana alam terjadi dalam siklus, dan ini menyerupai denyut nadi manusia. Setiap denyut menyebabkan malapetaka yang pasti mengarah pada kepunahan massal. Masa lalu bumi terdiri dari banyak siklus bencana, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini dapat berulang sekali dalam ratusan, ribuan, jutaan, atau miliaran tahun. Tetapi bahkan mengetahui tentang siklus ini bukanlah jaminan kelangsungan hidup kita. Di video ini Anda akan mengetahui seberapa cepat matahari akan menjerumuskan kota kita ke dalam kegelapan dan menghancurkan internet. Siapa yang mengarahkan laser ke bumi dari luar angkasa? Mungkinkah peperangan malah bersifat siklus? Dan apakah umat manusia mampu memecahkan siklus rahasia dunia? Matahari bisa melemparkan ke kita kiamat yang sebenarnya. Bisakah kita mengatasi bahaya yang ditimbulkannya? Pertama-tama, alangkah baiknya memilah siklus matahari yang tampaknya sudah terlalu lama kita abaikan. Peristiwa Carrington adalah badai geomagnetik terkuat yang kita kenal dalam sejarah. Pada tanggal 1 September 1859, badai matahari terjadi di bumi, menjadikan langit berkilau dengan cahaya utara dari Kanada hingga Teluk Meksiko. Telegraf, alat komunikasi utama saat itu, mengalami korsleting karena lonjakan listrik. Dan meskipun para astronom telah mengetahui tentang siklus matahari selama 11 tahun, tidak ada yang meramalkan peristiwa Carrington kuat. Kita telah mengabaikan petunjuk baru matahari selama lebih dari 1 abad. Pada tahun 1921, telepon di seluruh dunia mati karena badai matahari. Pada tahun 1972, badai geomagnetik meledakkan ranjau Amerika di dekat pantai Vietnam. Pada tahun 1989, hal itu menyebabkan pemadaman listrik di Provinsi Quebec, Kanada. Dan tentunya tidak akan ada kesempatan untuk mengabaikan kemunculannya selanjutnya. Meskipun kita belum bisa memecahkan misteri siklus matahari, peristiwa Carrington pasti akan terjadi lagi dalam 150 tahun mendatang. Kali ini badai geomagnetik akan melumpuhkan satelit, pembangkit listrik, dan bukan telegraf, tapi internet yang akan mati. Jika kita tidak melakukan apa-apa, matahari akan mengembalikan kita ke abad ke-19. Sekarang kita hanya dapat memperkirakan badai beberapa hari sebelum terjadi dan mematikan semua peralatan agar tidak terbakar. Tapi pada akhirnya matahari tetap akan mengalahkan kita. Dalam 750 juta tahun, ia akan menjadi sangat aktif sehingga lautan bumi akan menguap dan baik plankton maupun tumbuhan tidak akan dapat menghasilkan oksigen. 1 miliar tahun kemudian, badai matahari akan menghancurkan lapisan ozon bersama dengan sebagian atmosfer. Seluruh makhluk hidup akan mati lemas di gurun radioaktif yang panas. Tapi sebelum kita menghadapi masalah itu, apakah kita bisa menghentikan kepunahan massal di bumi itu sendiri? Hal yang paling menantang adalah membuktikan keberadaan siklus itu sendiri. Pada abad ke-19, seorang naturalis Prancis, Joseph Cuvier, mengembangkan teori bencana yang memusnahkan hampir seluruh kehidupan di bumi dalam rentang waktu jutaan tahun. Cuvier ditertawakan di forum terbuka. Hal yang sama terjadi pada Alfred Wegener, seorang ahli meteorologi Jerman 100 tahun kemudian. Dia mengklaim bahwa seluruh daratan terhubung 250 juta tahun yang lalu dan membentuk benua Super Pangea. Itu disertai dengan letusan gunung berapi, perubahan iklim, dan bencana alam lainnya yang menyebabkan kepunahan massal saat runtuh. Teori Wegener juga dipatahkan dan hanya citra satelit yang kemudian menegaskan bahwa dia benar. Dan disitulah ahli geologi menemukan detak jantung bumi. Segera setelah seluruh bencana alam yang diketahui sains dimasukkan ke dalam bagan, menjadi jelas bahwa bencana itu mencapai puncaknya setiap 27,5 juta tahun. Benua super baru New Pangea akan muncul di bumi dalam 250 juta tahun. Bayangkan saja naik mobil di Amerika Serikat dan berkendara ke Cina atau Australia, tapi tidak secepat itu. Dalam 250 juta tahun ini, kita harus selamat dari 9 detak jantung bumi. Yang berikutnya,
diharapkan dalam 20 juta tahun. Saat ini para ilmuwan tidak memiliki petunjuk tentang apa yang akan terjadi. Kita terlalu terbiasa dengan pemikiran bahwa kita hanya menonton alam dari samping, padahal kemanusiaan masih menjadi bagian integralnya. Bagaimana jika orang memiliki siklus kehancurannya sendiri? Dan jika demikian, dapatkah kita mengatasinya? Kerajaan Alexander Agung berukuran setengah dari Amerika Serikat, tetapi runtuh hanya dalam waktu 25 tahun setelah kematian Alexander. Kekaisaran Romawi Timur lebih kecil, tetapi menetapkan rekor mutlak untuk keberadaannya selama hampir 1500 tahun. Sejarawan telah lama mencatat bahwa seluruh peradaban dan negara mengalami siklus yang sama, perkembangan pesat, periode stabilitas, degradasi, dan keruntuhan. Ini sering disertai dengan kemunduran dalam budaya, sains, dan teknologi. Keruntuhan sering dipercepat oleh perang, dan disinilah letak penemuan yang paling mengejutkan. Pada tahun 2007, Arnold Tausk, seorang ilmuwan sosial Australia, mendapati bahwa seluruh konflik bersenjata besar mulai dari akhir abad ke-15 hingga hari ini sangat sejalan dengan naik turunnya ekonomi dunia. Seperti depresi besar 100 tahun yang lalu. Sepertinya negara-negara hidup menurut beberapa jadwal yang memerintahkan mereka untuk berperang sesekali. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, kita dapat melihat resesi yang berkepanjangan dalam siklus ini, dan puncak baru dapat terjadi paling cepat dalam 100 tahun. Perang Dunia Ketiga akan membuat kita semakin jauh ke belakang daripada yang bisa dilakukan oleh badai matahari. Mari kita asumsikan kita mengatasi ketidaksepakatan kita dan mencapai aliansi total semua negara untuk memutus siklus resesi dan perang yang tak berkesudahan ini. Tetapi begitu kita mencoba untuk mengontrol atau memutus siklus bumi setempat, kekuatan alam semesta yang tak tertahankan akan mengambil alih hak mereka. Bisakah kita melawan siklus luar angkasa yang berbahaya? Planet ini telah diserang oleh mereka lebih dari sekali. Salah satu detak jantung bumi sebelumnya terjadi 66 juta tahun yang lalu. Bencana alam yang menyebabkan kepunahan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu dipicu oleh asteroid besar yang jatuh ke bumi di wilayah Teluk Meksiko. Dalam waktu tidak lebih dari 1000 tahun, asteroid Apophis sebesar 3 stadion dapat menghantam dunia kita dengan kekuatan yang sebanding dengan 1 juta bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Saat ini, NASA yakin kemungkinan besar akan meleset dari target. Namun siklus gravitasi tata surya menjamin bahwa kita akan bertabrakan dengan asteroid pembunuh dalam 100 juta tahun ke depan. Meskipun NASA sudah menyusun rencana untuk menghalau serangan ini, luar angkasa memiliki senjata mematikan yang tersimpan, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk melindungi diri kita sendiri. 443 juta tahun yang lalu, lebih dari 70% organisme hidup di bumi mati. Kita tidak tahu persis apa itu, tetapi beberapa ilmuwan menduga ledakan sinar gamma yang berasal dari dalam galaksi. Ketika beberapa supernova meledak, ini menciptakan sinar-sinar gamma yang membawa lebih banyak energi daripada yang dapat dihasilkan matahari selama 10 miliar tahun keberadaannya. Semburan sinar gamma diperkirakan terjadi di galaksi kita kira-kira sekali dalam 5 juta tahun, tetapi sangat terarah. Sayang sekali, tapi salah satu laser seperti itu mengarah tepat ke arah kita saat ini. Ini WR-104, sistem biner yang terletak di konstelasi Sagittarius. Dalam 500.000 tahun ke depan, ini dapat menyebabkan ledakan sinar gamma yang benar-benar akan membuat bumi steril dari radiasi. Sinar tersebut bergerak dengan kecepatan cahaya sehingga tidak dapat dideteksi terlebih dahulu, apalagi dilindungi. Ini benar-benar di luar kemampuan manusia. Kita hanya bisa menyilangkan jari dan berharap keberuntungan kita bertahan seperti yang terjadi berkali-kali di masa lalu. Tapi kita masih perlu melakukan sesuatu terhadap siklus berbahaya lainnya. Mari kita hadapi tantangan ini dengan serius dan coba hentikan salah satu siklus yang paling mengakar. Begitu video kita berikutnya keluar, seseorang langsung menulis pertama, dan kami menuntut pengungkapan wajah. Apakah Anda pikir kita dapat menangani yang ini?
ini? Bebaskan imajinasi Anda dan tulis di komentar apa yang akan Anda lakukan jika badai matahari menghancurkan internet selama setahun penuh. Dan bagikan video ini ke teman-teman Anda selama alat komunikasi masih ada.